Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 9, yakni tentang meneladani sifat utama Ibnu Rushdi dan Muhammad Iqbal. Banyak sekali ilmuwan muslim di dunia ini. Di antaranya adalah Ibnu Rushdi dan Muhammad Iqbal. Mereka berdua merupakan ilmuwan muslim yang penemuan keilmuannya banyak dimanfaatkan oleh manusia di dunia ini. Mereka berdua merupakan ilmuwan muslim yang memiliki sifat yang gigih, bekerja keras, dan pastinya memiliki kecerdasan yang luar biasa. Semangat mereka dalam belajar merupakan hal yang patut menjadi contoh dan sebuah pembelajaran bagi kita di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Ibnu Rushdi dan Muhammad Iqbal merupakan ilmuwan muslim yang tidak hanya menguasai satu ilmu saja, melainkan banyak menguasai ilmu pengetahuan. Karya-karya mereka banyak menjadi rujukan bagi ilmuwan-ilmuwan di dunia ini, terutama ilmuwan barat. Bahkan, karya-karya mereka banyak diterjemahkan ke dalam bahasa barat, seperti bahasa Yunani, Spanyol, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, teman-teman saya akan memaparkan tentang riwayat hidup, keteladanan, karya-karya, dan akhir hayat dari Ibnu Rushdi dan Muhammad Iqbal. Nama lengkap Ibnu Rushdi adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rushdi. Beliau lahir pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi di kota Cordoba, Andalus, Spanyol. Ibnu Rushdi termasuk sosok ilmuwan yang memiliki semangat yang sangat tinggi. Bahkan, Ibnu Rushdi itu seorang yang tidak melupakan akan semangatnya di dalam belajar. Sampai setiap malam Ibnu Rushdi tidak melupakan untuk membaca, terkecuali saat orang tuanya wafat dan saat malam pertama perkawinannya. Begitu juga dengan pendidikannya. Ibnu Rushdi awal ditempuh di kota Cordoba dan disitulah beliau belajar ilmu tafsir, hadis, fikih, akidah, bahasa Arab, matematika, fisika, astronomi, logika, filsafat, dan kedokteran. Akhir pendidikan beliau pada tahun 1159 Masehi, beliau sempat dipanggil oleh gubernur untuk menyelesaikan pendidikannya. Pada tahun 1182 Masehi, diangkat sebagai hakim di Cordoba, lalu ia pergi ke Maroko diangkat sebagai penasihat khalifah, menggantikan Ibnu Tufail pada tahun 1105 sampai 1185. Karya-karya Ibnu Rushd. Ibnu Rushd memiliki banyak karya. Ernest Renan 1823 sampai 1892 Masehi pernah melacak karya-karya Ibnu Rushd dan ditemukan 78 buah karya. Di antaranya 28 dalam bidang filsafat, 20 dalam bidang kedokteran, 5 dalam bidang teologi, 8 dalam bidang hukum, 4 dalam bidang astronomi, 2 dalam bidang sastra, dan 11 dalam ilmu lain. Di antaranya Bidayat al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, yaitu permulaan mujtahid dan puncak muqtasid, dan Fas al-Maqali fi ma bain al-hikmah wa al-syariah minal ittisal, yaitu mempertemukan filsafat dan syariah. Pada tahun 1195, Ibnu Rushdi mengalami cobaan. Ia terkena fitnah sehingga ia diasingkan di kawasan Atlantik. Seluruh buku-bukunya dimusnahkan dan peristiwa itu tidak berlangsung lama karena pihak kerajaan mengalami kekeliruan. Pada tahun 595 Hijriah, di usia 72 tahun, Ibnu Rushdi wafat.
Muhammad Iqbal dilahirkan di Sialkot, Punjab, India pada tahun 1876 dari keluarga ekonomi menengah. Nenek moyangnya berasal dari kasta Brahma, Kashmir yang telah memeluk agama Islam 300 tahun sebelumnya. Pendidikan awal Muhammad Iqbal di Murikol pada tahun 1895. Ia pindah ke Lahore untuk menuntut ilmu di Government College. Saat itu di Lahore, ia belajar ilmu filsafat sampai mendapat gelar magister ilmu. Lalu diangkat sebagai asisten dosen di Oriental College, Universitas Punjab. Pada tahun 1905, ia ke Inggris dan kuliah di Universitas Cambridge. Setelah itu, ia pindah ke Muiz dan memperoleh gelar dokter di bidang filsafat. Pada tahun 1908, ia kembali ke Lahore dan bekerja sebagai pengacara dan dosen filsafat. Pada tahun 1927, ia mulai berpolitik dengan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dari kawasan Punjab. Pada tahun 1930, ia didaulat sebagai Presiden Liga Muslim. Muhammad Iqbal memiliki pandangan yang luas mengenai umat Islam. Ia berpendapat kemudahan umat Islam karena kebekuan pemikiran mereka. Menurut Iqbal, hukum di dalam Islam sesungguhnya tidak statis. Dia dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, berpendapat bahwa pintu ijtihad masih terbuka lebar. Oleh karena itu, seorang muslim harus menggunakan akalnya semaksimal mungkin sebagaimana anjuran Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk berpikir dengan akalnya mengenai keadaan alam semesta. Menurut Iqbal Intisari, hidup adalah gerak dan hukum hidup adalah menciptakan. Oleh karena itu, Muhammad Iqbal menyerahkan agar umat Islam bangkit untuk menciptakan dunia baru. Pemikiran Muhammad Iqbal ini di dunia Islam terkenal dengan paham dinamisme. Mengenai Barat, ia berpandangan bahwa Barat banyak dipengaruhi oleh materialisme dan kecenderungan meninggalkan agama. Menurutnya, hal yang dapat diambil dari Barat hanya mengenai kemajuan ilmu pengetahuan saja. Karya tulisnya dan wafatnya. Muhammad Iqbal adalah seorang penyair dan filosof. Mengenai kemajuan dan kemunduran umat Islam, ia sangat berpengaruh. Memiliki banyak karya, diantaranya Perkembangan Metafisika di Persia. Selain itu, dia juga merupakan hasil ceramahnya di beberapa universitas di India. Ia wafat pada usia 62 tahun pada tahun 1938. Kesimpulan dari meneladani sifat utama Ibnu Rus dan Muhammad Iqbal, yaitu pertama, Ibnu Rus atau nama aslinya adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rus, lahir pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi. Beliau adalah salah satu tokoh filsafat yang lahir di Cordoba, Andalus, Spanyol. Selain dikenal sebagai tokoh filsafat, Ibnu Rus juga dikenal sebagai dokter yang handal pada masanya. Ini dibuktikan dengan banyaknya karya-karya Ibnu Rus pada bidang kedokteran. Ibnu Rus wafat pada usianya yang ke-72 tahun di Maroko pada tahun 595 Hijriah atau 1198 Masehi. Yang selanjutnya adalah Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, Punjab, India pada tahun 1876. Muhammad Iqbal merupakan seorang filosof sekaligus penyair.
ia adalah tokoh pejuang ilmu pengetahuan yang berjuang melalui kesusastraan. Selain itu, Muhammad Iqbal juga adalah seorang politikus yang handal. Muhammad Iqbal wafat pada usianya yang ke-62 tahun pada tahun 1938. Jadi, Ibnu Rus dan Muhammad Iqbal adalah dua pribadi yang sama-sama memiliki semangat yang tinggi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan dunia Islam. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus mengikuti tokoh ilmuwan muslim kita, yaitu Ibnu Rus dan Muhammad Iqbal, dalam memiliki semangat yang tinggi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama untuk kepentingan dunia Islam.